Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jadi kembali lagi sama aku, Fania Rizky. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus yang lagi hot banget, yaitu kasus gagal ginjal akut pada anak. Jadi kemarin di berita itu ramai banget tentang kasus ini karena ada beberapa adik-adik kita itu yang meninggal karena penyakit ini. So buat kalian yang gak ngikutin kasus ini atau yang belum tahu tentang kasus ini, aku udah merangkum beberapa informasi buat kalian. Jadi langsung aja ke informasi yang pertama. Jadi pada sekitar bulan Oktober lalu, publik tengah dihebohkan dengan munculnya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau disingkat dengan GGAPA yang terjadi pada lebih dari 260 anak. Jadi apa sih penyebab dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kalau kemungkinan besar penyebab utama dari kasus gagal ginjal akut pada anak ini yaitu obat sirup yang biasa dikonsumsi oleh anak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali merilis hasil penyidikan zat berbahaya pada obat sirup atau cair yang kemungkinan menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak. Ada 3 zat berbahaya. Yang pertama ada etilen glikol, kemudian ada dietilen glikol, dan yang terakhir adalah etilen glikol butyl ester. Nah, ketiga zat berbahaya tersebut biasanya digunakan untuk cat dan pembersih dan semestinya tidak terkandung pada obat sirup atau cair. Dan jika ada, kadarnya harus sangat kecil sehingga tidak meracuni tubuh. Nah, ada info terbaru nih dari Budi Gunadi Sadikin dalam rapatnya dengan Komisi 9 DPR RI pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang menyatakan pendapatnya kalau menurut dia gagal ginjal akut ini disebabkan oleh sejumlah penyebab, mulai dari infeksi, kelainan genetik, dehidrasi berat, kehilangan darah karena obat, dan juga keracunan. Lalu apa sih tanda-tandanya jika anak mengidap penyakit gagal ginjal akut ini? Dikutip dari kompas.com 13 Oktober 2022, Sekretaris Unit Kerja Koordinasi UKK Nefrologi IDAI Dr. Eka Laksmi Widayati mengatakan sebagian besar tanda gagal ginjal akut yang misterius ini adalah anak tidak bisa buang air kecil. Jadi umumnya volume buang air kecil itu sangat sedikit atau sama sekali tidak buang air kecil. Kemudian selain itu, gejala awal gagal ginjal akut misterius pada anak yang dirawat di rumah sakit umumnya sama, yaitu diawali dengan batuk, pilek, diare, muntah, atau infeksi yang cenderung tidak berat. Kalau secara teori, menurut Eka, tanda-tanda ini itu tidak mengarah ke kondisi gagal ginjal akut, makanya disebut gagal ginjal akut misterius. Kenapa bisa ya? Lalu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk yang mengidap penyakit gagal ginjal akut ini bisa meningkatkan asupan air dan cairan lain, dan jika mengalami dehidrasi, konsumsi antibiotik, dan jika memiliki infeksi, berhenti meminum obat tertentu setidaknya sampai masalah teratasi. Kemudian menggunakan kateter urin tabung tipis yang digunakan untuk mengalirkan kandung kemih jika ada penyumbatan, dan jika perlu nih, mending langsung pergi ke rumah sakit agar segera cepat ditangani dan mendapatkan perawatan. Jadi pemerintah telah mengambil tindakan yaitu dengan menarik 5 obat sirup yang mengandung cemaran zat tersebut. Yang pertama ada Temorex sirup obat demam, yang kedua ada Flurin DMP sirup obat batuk dan flu, yang ketiga ada Unibaby-Cox sirup obat batuk dan flu, yang keempat Unibaby demam sirup obat demam,
Dan yang terakhir ada Baby Demon Drops, obat demam. Karena penarikan obat sirup atau cair ini, jadi Menteri Kesehatan menyarankan kepada masyarakat yang membutuhkan obat sirup atau cair, sementara menggantinya dengan obat bentuk puyer yang higienis, tablet atau sediaan yang lain. Jika tidak memungkinkan untuk orang tua yang anaknya tidak bisa minum obat puyer atau yang bentuk tablet, itu bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani anak untuk memberikan obat pengganti. Dan di tengah kekhawatiran para orang tua akibat kemunculan kasus gagal ginjal akut pada anak, kini mulai muncul harapan dengan datangnya obat penawar atau antidotum. Jadi sebanyak 200 vial obat gagal ginjal akut tersebut telah didatangkan dari Jepang yang merupakan donasi dari PT Takeda Indonesia. Nah, untuk kemanjuran obatnya sudah diteliti sebelumnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebanyak 10 dari 11 pasien gagal ginjal akut akibat keracunan obat sirup berhasil membaik setelah diberikan obat famotidine tersebut. Dan 3 di antaranya bahkan sudah tidak membutuhkan ventilator dan 1 anak juga sudah diperbolehkan pulang. Nah, untuk penyebaran obat penawarnya, pada tanggal 28 Oktober 2022, Ibu Widyastuti mengatakan kalau akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, untuk setiap rumah sakit yang melakukan perawatan kasus gagal ginjal akut bisa mengajukannya ke Kementerian Kesehatan langsung. Walaupun penyakit gagal ginjal akut pada anak ini menurun setelah penarikan peredaran obat sirup, tetapi penyebab pasti dari penyakit ini itu belum ditemukan. Jadi semoga pemerintah cepat menemukan penyebab pasti dari penyakit ini sehingga kita bisa menghindarinya. Dan kemudian ada update berita terbaru lagi, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kasus gagal ginjal akut ini pada anak telah menurun. Jadi total untuk kasus gagal ginjal akut itu ada 324 kasus terdiagnosis, 194 orang meninggal. Nah, segitu dulu informasi-informasi dari aku. Kalau ada yang mau menambahkan, boleh banget langsung tambahkan informasinya di kolom komentar supaya kita semua juga bisa tahu perkembangan informasi-informasi kasus ini. Jadi sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.